Halo teman-teman yang baru bertemu channel ini, semoga kalian tidak merasa kesepian. Di video ini, kita akan mendengar cerita tentang pengalaman ilmu santet di sebuah pesantren. Sebelum itu, menekan tombol like dan subscribe sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Dan silahkan tinggalkan komentar jika kalian merasakan sesuatu. Terima kasih. Perkenalkan, namaku Mirwan. Orang-orang selalu mengatakan bahwa pesantren adalah tempat paling aman di dunia, tempat paling bersih, paling suci, paling jauh dari gangguan makhluk halus, tempat orang-orang mencari cahaya. Aku percaya itu, sampai akhirnya aku mengalaminya sendiri. Pertama kali aku menginjakkan kaki di pesantren itu, yang kurasakan bukan takut, bukan juga curiga, tetapi tenang. Bangunan kayu tua berdiri kokoh di tengah hamparan sawah. Dinding-dindingnya sudah kusam, dimakan oleh usia. Lantainya terkadang berderit saat diinjak. Tapi entah kenapa, tempat itu terasa hangat buatku. Pesantren itu jauh dari keramaian kota. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada lampu-lampu neon dari toko. Hanya ada suara jangkrik di malam hari, suara angin yang menggoyang daun pisang, dan gemericik air dari sumur tua di belakangnya. Aku datang ke sana dengan niat tulus untuk memperbaiki diri. Aku tidak punya latar belakang kelam, tidak dikejar oleh masa lalu. Aku hanya merasa hidupku kosong, terlalu bising, terlalu penuh hal-hal yang tidak penting. Aku ingin hidup sederhana, mengaji, sholat, dan berpikir lebih dalam tentang hidup. Beberapa hari pertama aku tinggal di sana. Aku berbagi ruangan dengan belasan santri lain. Kami tidur berjejer di atas kasur tipis dengan bantal sederhana. Malam pertama aku tidur dengan nyenyak. Malam kedua juga. Malam ketiga, semuanya berubah. Malam itu terasa dingin, bukan dingin yang seperti biasanya. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyentuh kulitku meski aku sudah memakai selimut. Aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku berjalan sendirian di halaman pesantren. Tidak ada suara, tidak ada angin, langit yang gelap, tidak ada bintang, dan tidak ada bulan. Langkah kakiku terdengar sangat jelas. Namun, tiba-tiba langkah itu berhenti sendiri. Karena di depanku, mereka berdiri, pocong. Tidak satu, tidak dua, tapi puluhan. Mereka berdiri melingkar, tidak melompat, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatapku. Wajah mereka bukan wajah orang. Kulit mereka kehitaman, sobek di sana-sini. Beberapa bagian wajah seperti meleleh. Bau amis darah terasa sangat nyata. Bahkan sampai ke tenggorokanku. Mereka tidak membuka mulut, tapi aku mendengar suara mereka. Sangat pelan, serak, dan bersamaan. Kamu bukan milik tempat ini. Dadaku terasa seperti diremas tangan yang tak terlihat. Aku mencoba mundur, tapi kakiku tidak bisa digerakkan. Seolah ada sesuatu yang menahan kakiku di tanah. Aroma busuk semakin menyengat. Dan saat salah satu dari mereka mulai mendekat, aku pun terbangun. Aku duduk spontan. Nafasku terengah, dadaku terasa sakit. Bajuku basah oleh keringat dingin. Tanganku gemetar saat menarik selimut. Aku menoleh ke jam kayu yang tergantung di tiang ruangan. Pukul 2:13 dini hari. Aku menatap sekeliling. Semua teman tidur lelap. Tidak ada yang bangun. Tidak ada yang bergerak. Hanya suara nafas mereka dari derit kayu pelan. Aku menghela nafas panjang. Aku mencoba berpikir, itu cuma mimpi. Tapi perasaan takutnya tidak ikut hilang. Hari demi hari berjalan. Aku bangun mengaji, sholat, membantu bersih-bersih di pesantren. Namun, ada satu hal yang mulai menggangguku. Bau. Setiap subuh, saat aku berjalan melewati lorong menuju musola,
Aku selalu mencium bau busuk, seperti bau bangkai tikus yang sudah berhari-hari, kadang seperti darah busuk. Aku menutup hidung, aku melihat sekeliling, tidak ada apa-apa. Aku bertanya ke teman di sebelahku, "Kalian ngerasa bau sesuatu enggak?" Mereka hanya menggelengkan kepala. Aku mencoba bertanya ke yang lain. Semua menjawab hal yang sama. Tidak ada bau apa-apa. Aku mulai diam. Aku mulai menyimpannya sendiri. Karena aku takut dibilang berhalusinasi. Beberapa malam setelah mimpi itu, kejadian yang lebih nyata terjadi. Aku sedang hampir tertidur, setengah sadar, setengah bermimpi. Saat itulah aku merasakan sebuah tarikan, bukan halus, bukan angin. Tarikannya nyata di kakiku, seperti ada tangan yang menarik selimutku ke bawah. Aku membuka mata seketika. Jantungku hampir meledak di dadaku. Tidak ada siapa-siapa, tapi selimutku tidak lagi menutup kakiku. Selimut itu sudah jatuh ke lantai. Aku memandang ke arah ujung ranjang. Gelap, kosong, dan hening. Aku duduk diam selama beberapa menit. Saat itu, aku tidak berani bergerak, tidak berani turun dari kasur. Aku hanya bisa berdoa di dalam hati, sambil menggenggam ujung selimutku yang ada di sampingku. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengerikan lagi terjadi. Sore itu, aku berjalan menuju kamar mandi bersama beberapa santri lain. Lorong itu panjang dan remang. Cahaya matahari hanya masuk sedikit melalui jendela. Di ujung lorong, aku melihat seseorang berdiri. Posturnya anehnya sangat familiar. Cara berdirinya, bentuk bahunya, tinggi badannya, cara kepalanya sedikit miring. Aku sadar, itu adalah aku. Atau setidaknya bentuknya terlalu mirip untuk diriku. Aku berhenti berjalan. Teman-temanku terus berjalan, seolah tidak melihat apa-apa. Aku mencoba mengedipkan mataku. Aku pikir mungkin hanya bayangan. Tapi tidak ada cermin di lorong itu. Dan di saat dia menoleh padaku, dia tersenyum. Senyumnya membeku di wajahnya. Senyum yang sangat kukenal. Senyumku sendiri. Lalu sosok itu berjalan pelan dan menghilang ke balik dinding. Aku berdiri kaku, tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Dan saat itu, sebuah pikiran muncul di kepalaku. Mungkin mimpi pocong itu bukan mimpi. Mungkin bau busuk itu bukan imajinasiku. Mungkin aku tidak sendiri. Dan mungkin aku baru saja masuk ke tempat yang seharusnya tidak kutinggali. Sejak malam aku melihat sosok yang wajahnya mirip aku di ujung lorong itu. Hidupku di pesantren berubah sepenuhnya. Aku tidak lagi merasa aman, bahkan di tempat yang seharusnya paling suci. Setiap aku berjalan menyusuri lorong kamar mandi, langkahku selalu diperlambat oleh satu pertanyaan yang terus terulang di dalam kepala. Kalau itu bukan bayanganku, lalu apa? Aku mencoba terlihat normal, tetap bangun subuh, tetap mengaji, tetap ikut sholat berjamaah. Tapi dari dalam, pikiranku rusak secara perlahan. Aku mulai takut pada bayanganku sendiri di kaca, takut pada siluet tubuhku saat terkena cahaya lampu, takut ketika melihat pantulan wajahku di genangan air. Karena aku takut, tiba-tiba bayangan itu bergerak lebih dulu. Beberapa hari setelah kejadian di lorong, kejadian yang jauh lebih nyata terjadi lagi. Aku bangun pagi dengan rasa perih di lengan. Awalnya, aku pikir hanya karena kulitku alergi, atau mungkin tergores kayu kasur. Tapi saat aku membuka lengan bajuku, ada luka. Seperti bekas cakaran, 3 garis panjang sejajar seperti bekas kuku, tapi terlalu dalam untuk sekedar goresan biasa. Darahnya sudah mengering, dan yang membuatku lebih bingung bukan hanya itu. Aku tidur sendirian di atas kasur tipis dengan selimut, dan tanganku berada di atas dada ketika tidur.
Aku tahu posisiku. Aku ingat, aku tidak mungkin mencakar diri sendiri. Tubuhku gemetaran. Aku menutup lukanya dengan cepat. Aku mulai takut pada tidur. Karena setiap kali aku terlelap, ada sesuatu yang terjadi. Beberapa hari kemudian, keanehan mulai menyebar ke sekitar. Bukan cuma aku yang mulai mengalami hal-hal aneh. Salah satu temanku, Hamzah, tiba-tiba sering berbicara sendiri. Awalnya terdengar seperti orang mengaji, tapi semakin lama suaranya berubah. Terasa semakin berat dan seperti bukan suaranya. Suatu malam, aku terbangun karena mendengar suara. Aku melihat ke arah kasurnya. Hamzah duduk di atas kasurnya. Matanya terbuka lebar, menatap sudut gelap kamar. Mulutnya bergerak, tapi bukan seperti membaca doa. Lebih seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Aku mencoba memanggilnya, namun dia tidak menoleh, tidak menjawab, hanya berbisik. Jangan pilih dia, jangan pilih dia. Aku menarik selimut sampai ke leher. Aku langsung berpura-pura tidur. Kalau itu bukan mimpi, aku tidak mau tahu. Hari-hari berikutnya, benda-benda mulai berpindah sendiri. Kitab yang kutaruh di atas lemari tiba-tiba berada di bawah kasur. Sajadah yang kulipat rapi di sore hari ditemukan sudah terhampar di tengah lantai saat malam. Aku mulai berpikir, aku lupa. Aku mulai merasa apa aku kelupaan. Aku mulai meragukan diriku sendiri. Sampai suatu malam, aku menyaksikannya dengan mataku sendiri. Aku sedang sendiri di asrama. Beberapa santri pergi ke musola. Aku melihat sajadahku terlipat di atas lemari. Aku bersandar di dinding. Aku menunggu, tidak berkedip dan tidak bergerak. Dan perlahan, sajadah itu terjatuh. Tapi bukan jatuh seperti benda jatuh, melainkan seperti didorong sesuatu. Lipatannya terlepas dan kainnya bergeser sendiri di lantai. Aku berdiri. Aku tidak berani mendekat. Bulu kuduku sudah berdiri. Aku mulai yakin ini bukan gangguan pikiranku. Di suatu malam, mimpi pocong itu kembali. Tetapi kali ini lebih dekat, lebih nyata. Aku berdiri di halaman pesantren lagi. Kali ini mereka tidak melingkari dari jauh. Mereka berdiri dekat, sangat dekat. Aku bisa melihat serat kain kafan mereka, bisa melihat larva kecil bergerak di kulit mereka yang membusuk, bisa mencium bau tanah. Salah satu dari mereka mendekat. Wajahnya tepat di depanku. Tidak ada mata, hanya lubang hitam. Dan dia berbisik, "Giliranmu akan datang." Aku terbangun dengan jeritan yang tertahan di tenggorokan. Aku tidak berani berteriak karena aku sadar beberapa santri lain juga terbangun dan mereka menatapku. Tapi tatapan mereka aneh, seperti kosong dan berbeda. Sejak malam itu, satu persatu santri mulai menunjukkan perubahannya. Ada yang tiba-tiba jadi pendiam, ada yang sering tertawa sendiri, ada yang mengeluh mimpi yang sama, dikelilingi oleh sosok pocong. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan. Bukan hanya aku yang diganggu, tapi kami semua. Dan yang paling menguasai pikiranku adalah satu hal. Kalau ini bukan kebetulan, siapa yang telah memulai semua ini? Dan kenapa aku merasa seperti menjadi target utamanya? Aku mulai takut untuk tidur. Bukan karena tidak bisa, tapi karena setiap kali aku memejamkan mata, sesuatu mulai menyentuhku. Awalnya hanya perasaan seperti angin lewat di kulit, lalu berubah menjadi sensasi seperti ada jari dingin menyentuh pergelangan kakiku saat aku terlelap. Dan semakin malam, sentuhan itu berubah menjadi tarikan. Suatu malam setelah Isya, tubuhku benar-benar lelah. Aku tidak bisa lagi menolak tidur. Lampu kamar dimatikan. Hanya ada cahaya samar dari jendela kecil yang ditutup kain tipis. Aku berbaring menyamping.
Aku menarik selimut sampai dagu. Aku membaca doa. Tapi malam itu, lidahku terasa berat. Seolah ada sesuatu yang menekan dadaku sebelum aku sempat menyelesaikannya. Aku terlelap, dan itulah kesalahan terbesarku. Aku terbangun karena rasa dingin yang menusuk tulang. Bukan dingin udara, tapi dingin yang berasal dari dalam tubuh. Mataku terbuka, tapi aku tidak bisa bergerak, seperti ketindihan. Aku mendengar suara nafas yang bukan dari dadaku, tetapi dari bawah ranjang. Nafasnya terasa berat. Aku ingin menjerit, tetapi tidak bisa. Aku ingin bergerak, namun badanku terasa beku. Dan kemudian, aku merasakan kakiku ditarik. Cengkeramannya sangat kuat. Selimutku ikut tertarik. Bahkan, kasur tipisku ikut bergeser sedikit. Aku mencoba melawan, tapi tubuhku terasa diam. Aku ditarik semakin dekat ke ujung ranjang, dan saat kepalaku hampir jatuh dari bantal, aku melihatnya. Tangan yang berwarna hitam, dengan jari yang sangat panjang, dan ada luka robek di pergelangannya. Darah hitam menetes, tapi tidak jatuh ke lantai, seolah menguap sebelum menyentuh lantai. Aku melihat wajahnya hanya sesaat, tapi cukup untuk membuat jiwaku bergetar. Wajah itu menyerupai aku, tapi bukan aku. Matanya cekung, bibirnya membiru, dan senyumnya terlalu lebar. Ia berbisik tanpa suara, tapi aku bisa mendengarnya jelas di dalam kepalaku. Kamu belum siap, tapi sebentar lagi. Tiba-tiba tubuhku terlepas dari tarikan. Aku jatuh ke lantai, selimut terseret, kasur berantakan, dan aku bisa bergerak lagi. Aku duduk terengah-engah, keringat membasahi bajuku, kakiku gemetar hebat. Tapi yang paling membuatku hancur, ada bekas merah di pergelangan kakiku, seperti bekas genggaman jari. Esok paginya, aku mencoba bicara pada Ustadz. Aku menceritakan semuanya. Tapi saat aku selesai berbicara, wajah beliau berubah. Bukan takut, bukan heran, tetapi seperti orang yang mengetahui sesuatu dan berharap tidak mendengarnya lagi. Beliau hanya berkata pelan, "Jangan pernah tidur menghadap jendela." Perkataan itu membuat aku bingung. "Kenapa Pak Ustadz?" Beliau menatapku lama, lalu berkata, "Karena ada yang sedang menunggu dari arah luar pesantren." Kalimat itu menghancurkanku lebih dari mimpi buruk apapun. Malam berikutnya, bau busuk mulai tercium. Bau yang tidak bisa dijelaskan, seperti bau bangkai dan tanah yang basah. Bau itu muncul dari sudut kamar. Aku menutup hidung dengan selimut, tapi baunya mampu menembus kain, bahkan sampai ke dalam mulut. Hamzah mulai muntah-muntah setiap malam. Dia berkata, bau itu seperti bau liang lahat. Salah satu santri lain menangis tanpa sebab. Katanya, dia melihat seseorang berdiri di jendela. Hanya berdiri dan menatap di setiap malam jam 2. Dan semua kejadian itu tidak terjadi satu-satu. Mereka terjadi berurutan, seperti ritual, mimpi, tarikan, bau, luka, dan tatapan. Seolah ada yang menyusun teror ini dengan rapi. Aku sadar satu hal, ini bukan gangguan biasa, ini bukan jin iseng, ini terstruktur, ini terarah, dan semakin hari aku mulai yakin pesantren kami sedang diserang, dan mungkin target akhirnya bukan cuma kami, tapi keluargaku juga. Aku mulai merasa ketakutan itu tidak lagi berhenti dalam pesantren, seolah apapun yang ada di sana mulai mengikutiku. Awalnya hanya perasaan. Setiap selesai mengaji, aku merasakan ada yang berdiri sangat dekat di belakang punggungku. Tapi saat aku menoleh, tak pernah ada siapapun. Hanya hawa dingin yang tertinggal. Lalu, datanglah hari aku pulang ke rumah, mengambil libur singkat. Harusnya menjadi hari yang paling tenang. Tapi justru, di sanalah semuanya berubah, menjadi lebih mengerikan. Begitu kaki menginjak halaman rumah,
Aku mencium bau aneh, bukan bau tanah, bukan juga bau sampah, tetapi bau anyir. Ibuku menyambut dengan senyum yang dipaksakan. Bapakku memelukku lebih lama dari biasanya, dan adikku menatapku seolah aku orang asing. Malam pertama di rumah, aku tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena tubuhku seperti dijaga oleh sesuatu. Setiap kali mataku terpejam, ada tekanan di dada. Seperti ada tangan tak terlihat yang menahanku agar tetap terbangun. Sekitar jam 2 dini hari, aku mencium bau busuk itu lagi. Aku berjalan pelan ke dapur. Lampu sengaja tidak kunyalakan. Aku ingin melihat apakah baunya nyata atau hanya pikiranku. Dan di sanalah aku melihatnya. Jejak kaki dan tanah merah yang basah menuju ke ruang tengah. Padahal tidak ada tanah di dalam rumah. Aku menahan nafas, mengikutinya dengan pelan. Jejak itu berhenti tepat di depan kamar orang tuaku. Dan di depan pintu itu, aku mendengar suara seperti gesekan kuku di kayu, pelan dan berulang. Aku tidak berani membuka pintu. Aku hanya berdiri di sana untuk waktu yang cukup lama, sampai suara itu berhenti sendiri. Keesokan paginya, aku melihat ibu berbeda. Wajahnya terlihat pucat, bapakku tampak kelelahan, dan adikku mulai sering demam tanpa sebab. Aku mencoba bertanya, ibuku pun akhirnya mengaku. Mereka sering mendengar suara langkah kaki tengah malam, suara benda jatuh, dan bau busuk yang kadang muncul tiba-tiba. Padahal mereka tidak pernah mengatakan itu ke siapapun sebelumnya. Tubuhku bergetar, berarti bukan hanya aku yang mengalaminya. Ini nyata, dan sekarang sudah masuk ke rumah. Beberapa hari kemudian, hal yang lebih mengerikan terjadi. Aku tidur siang di kamar lamaku. Cahaya matahari masuk melalui jendela. Aku merasa aman, tenang, dan untuk yang pertama kalinya tidak ada mimpi pocong. Sampai aku pun terbangun tiba-tiba dan melihat diriku sendiri duduk di kursi dekat jendela. Wajah itu wajahku, tapi mata itu kosong dan mulutnya tersenyum. Senyum tipis yang tidak manusiawi. Aku ingin berteriak, tapi tubuhku terasa membeku. Sosok itu perlahan berdiri, melangkah ke arah tempat tidurku, dan sebelum tangannya menyentuh bajuku, aku terbangun. Aku berkeringat, jantungku berdetak tidak beraturan. Mimpi itu terasa terlalu nyata, dan bekas tangan dingin masih terasa di lenganku. Malam itu, bapakku tiba-tiba terbangun sambil batuk hebat. Batuknya terdengar seperti orang muntah. Darah keluar dari mulutnya. Ibu menjerit, adikku menangis. Aku hanya terdiam, dan dalam kekacauan itu, aku mendengar bisikan sangat jelas, tepat di telingaku. Sudah dekat, Mirwan. Aku sadar sekarang, ini bukan mimpi. Ini tentang target, dan targetnya bukan hanya aku, tapi keluargaku, dan orang yang mengirimnya pasti bukan satu orang. Aku akhirnya tahu siapa dalang di balik semua teror itu, dan kebenarannya jauh lebih busuk dari bau apapun yang pernah kuhirup. Segalanya dimulai saat salah satu ustadz mendatangiku secara diam-diam. Beliau tidak bicara di ruang umum. Beliau mengajakku ke ruangan di belakang masjid. Mirwan, yang mengganggumu bukan makhluk halus biasa, dan bukan pula gangguan tanpa arah. Ini kiriman. Satu kata itu membuat seluruh tubuhku dingin. Beliau menceritakan sesuatu yang tidak pernah diketahui santri biasa. Puluhan tahun lalu, ada konflik besar antara pesantren kami dengan beberapa dukun di desa sekitar. Mereka menganggap pesantren perusak keseimbangan. Karena banyak warga yang berhenti mendatangi dukun setelah belajar agama. Para dukun kehilangan pengaruh, dan beberapa di antara mereka mulai membenci. Ada satu nama yang disebutkan, Pak Wirya, seorang dukun tua, terkenal kejam dan sangat membenci santri. Beliau berkata,
Serangan ini bukan acak, ini terencana, dan pusatnya adalah aku. Karena almarhum kakekku, baru saat itu semuanya terbuka. Kakekku pernah bertengkar hebat dengan Pak Wirya puluhan tahun lalu. Bukan sekedar konflik biasa, tapi konflik tentang ilmu, tentang perjanjian yang tidak selesai, tentang hutang yang tidak dibayar. Dan rupanya, aku adalah warisan yang dipilih. Aku tidak ingin lari, bukan karena berani, tapi aku tahu jika aku lari, keluargaku akan menggantikanku. Malam terakhir itu datang tanpa aba-aba. Langit gelap, angin yang diam, dan pesantren terasa sunyi seperti tidak biasanya. Aku sedang sholat di masjid saat tiba-tiba semua lampu mati. Bukan satu, namun semua. Hanya cahaya bulan yang menyusup dari jendela. Aku berdiri, dan disitulah mereka pun muncul. Puluhan pocong berdiri di antara saf sholat. Diam, hanya menghadap kepadaku. Dan dari tengah-tengah mereka, satu sosok pun muncul. Mengenakan baju hitam, wajahnya keriput, matanya merah, dan senyumnya membuatku ingin muntah. Pak Wirya, cucu yang manis, akhirnya kita bertemu, ucapnya. Aku gemetar. Apa yang kau mau? Dia tertawa pelan. Tertawanya seperti tulang retak. Aku cuma mau hakku. Aku sadar saat itu. Aku tidak akan selamat kalau melawan dengan tenaga. Aku menutup mata. Aku membaca semua doa yang kuingat, segala ayat yang pernah kuhafal. Aku hanya memohon satu hal. Jika aku harus hilang, jangan ambil keluargaku. Saat aku membuka mata, aku sudah berada di rumah, terbaring di kasur. Aku kira aku bermimpi, tapi bekas luka masih ada di tubuhku. Bekas cengkeraman di pergelangan, goresan di punggung, dan bau tanah masih tertinggal di rambutku. Orang-orang bilang aku pingsan semalaman. Tidak ada yang melihat apa-apa, dan tidak ada yang tahu. Tapi sejak malam itu, semuanya berhenti. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi bayangan, dan tidak ada lagi mimpi pocong. Hamzah kembali normal, pesantren sunyi seperti biasa, dan seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Beberapa bulan kemudian, kami mendapat kabar Pak Wirya ditemukan meninggal sendirian di dalam rumahnya. Tubuhnya kering, matanya terbuka, mulutnya tersenyum. Orang bilang ia terkena serangan jantung. Aku tahu itu bukan, karena aku masih bisa merasakannya. Setiap malam, di saat semua lampu telah dimatikan, di saat sunyi terlalu sunyi, aku mencium bau tanah. Dan kadang, di saat aku bercermin, mataku terlihat sedikit terlalu gelap, seperti bukan milikku sepenuhnya. Aku sadar satu hal sekarang. Aku memang selamat, keluargaku selamat, tapi sesuatu ikut pulang bersamaku. Dan sampai hari ini, aku tidak tahu siapa yang benar-benar menang malam itu. Yang aku tahu, warisan itu tidak pernah hilang sepenuhnya. Ia hanya tertidur, entah kapan ia akan bangun lagi. Terima kasih. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di Siniar berikutnya.